Bab 1271 Sistem Perencana Utama. Apakah bisa sembuh setelah tidur siang? Para diaken Danau Giok dan Bai Keiling tertegun. Mereka cukup bingung dengan kata-kata Suke. Terapi tidur pamungkas macam apa ini? Apakah itu berarti pohon persik dapat dihidupkan kembali dengan tidur? Terapi macam apa ini? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, mereka tidak berani menanyai Suke saat ini. Meskipun metode ini terdengar konyol, Suke benar-benar merevitalisasi pohon persik. Jadi prosesnya tidak penting lagi. Yang paling dibutuhkan Danau Giok sekarang adalah hasilnya, hasil yang dapat menghidupkan kembali pohon persik. Oke, Penatuasu, kami tidak akan mengganggumu lagi, kata Bai Keiling akhirnya. Orang-orang lainnya mengikutinya dan meninggalkan taman persik. Tidak ada yang berani memasang surveillance array atau mencoba memata-matai mereka. Karena mereka telah meminta Suke untuk membantu mereka, mereka akan puas selama mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ketika semua orang di Danau Giok telah pergi, Suke bebas. Namun, dia tidak segera mengeluarkan air suci hidup. Sebaliknya, dia masih berbaring di tempat tidur gantung, memakan biji melon dan menikmati sinar matahari. Meskipun tahap kultivasi Suke baru saja mencapai puncak tahap surgawi manusia, mind sense-nya sangat kuat. Ketika dia memasuki taman persik, dia merasakan seberkas aura menatapnya. Namun, saat dia memasuki taman persik, aura itu juga menghilang. Oleh karena itu, dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan satu-satunya orang di kebun persik. Seorang lelaki tua juga bersembunyi di taman persik. Juga, dia bisa mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah penjaga Yizong, penguasa suku Senong. Rupanya, lelaki tua itu telah menggunakan beberapa seni rahasia untuk menyembunyikan auranya dengan sempurna. Bahkan para diaken dari Jade Leik tidak memperhatikannya. Namun, Suke berbeda. Setelah dia menggabungkan Little Gold Clone ke dalam soulnya, mind sense-nya menjadi sangat sensitif. Tidak ada yang bisa lepas dari akal sehatnya. Oleh karena itu, Suke mempertaruhkan kesabarannya. Dia tidak percaya lelaki tua itu bisa menyembunyikan auranya untuk waktu yang lama. Begitu lelaki tua itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia harus pergi. Kalau tidak, para diaken Danau Giok pasti akan memperhatikannya. Retakan. Benih melon lainnya pecah terbuka. Lidah Suke dengan gesit menggulung biji melon, dan dengan ludah ringan, cangkang biji melon itu terbang keluar. Sepanjang pagi berlalu begitu saja. Selama periode ini, tidak ada seorang pun dari Danau Giok yang mengganggunya, dan aura yang hilang tidak pernah muncul lagi. Suke masih tidak terburu-buru. Setelah makan biji melon sepanjang pagi, dia siap untuk tidur siang. Setelah makan dan minum sepuasnya, dia berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati sinar matahari sore yang malas. Bagaimana mungkin dia tidak tidur siang? Namun, saat Suke menutup matanya untuk beristirahat, kelopak matanya sedikit bergetar, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Aura yang bersembunyi di kegelapan akhirnya menampakkan dirinya. Rupanya, lelaki tua itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia melepaskan seutas auranya. Pada saat yang sama, dia terbang menjauh dari kebun persik secepat mungkin karena takut ketahuan. Ketika lelaki tua itu jauh, Suke segera melepaskan kekuatan jiwanya. Klon emas kecilnya masih terintegrasi dengan tubuhnya. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Setelah memindai seluruh taman persik dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Suke mengeluarkan botol batu giok kecil dari ruang penyimpanan sistem secara diam-diam. Kemudian, dia menuangkan air ke pohon persik di samping tempat tidur gantung. Tentu saja, kali ini dia hanya menuangkan setengah botol dan menyimpan sisanya. Lagi pula, dia menuangkan seluruh botol terakhir kali untuk menggunakannya sebagai umpan untuk menangkap persik 9 reinkarnasi. Kali ini, dia hanya menyelamatkan pohon persik. Selain itu, dia telah mengambil persik 9 reinkarnasi di bawah tanah. Sedikit air suci hidup sudah cukup untuk menyelamatkan pohon persik, dan bahkan sebagian kecil dari pohon persik di sekitarnya akan pulih. Setelah melakukan semua itu, Suke menutup matanya dan berpura-pura tidur di tempat tidur gantung. Saat malam tiba, Suke tiba-tiba melompat dari tempat tidur gantung seperti ikan mas dan mendarat di tanah. Dia meregangkan tubuhnya dan menggunakan tongkatnya untuk berjalan menuju pintu keluar, gemetar. Batuk, batuk, batuk. Begitu dia keluar dari kebun persik,
Suke menutup mulutnya dan mulai batuk dengan wajah pucat. Orang-orang di Danau Giok mendengarnya dan segera bergegas. Penatua Su, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang magang wanita bertanya sambil menatap Suke dengan prihatin. Saat para murid perempuan tiba, Bai Keiling juga muncul. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah ketika dia melihat lelaki tua yang lelah di depannya. Lagi pula, mereka belum menjanjikan apapun kepada lelaki tua ini sampai sekarang. Namun, lelaki tua ini, yang tampaknya sekarat karena sakit, masih berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali kebun persik untuk mereka. Betapa tidak mementingkan diri sendiri dia. Ahem, tidak apa-apa. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Aku akan kembali tidur denganmu besok, kata Suke, melambaikan tangannya saat ini. Dia memang sedikit lelah setelah berbaring di tempat tidur gantung sepanjang hari. Jadi, dia ingin kembali ke kamarnya dan melakukan beberapa latihan untuk mengultivasi pikirannya. Bai Keiling membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia melihat pohon persik di taman persik di belakang Suke, dia tertegun. Awalnya, hanya ada satu pohon persik yang dihidupkan kembali. Sekarang, ada 2 pohon persik. Bahkan pohon persik di sekitar mereka menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mereka tidak sedih dan tak bernyawa seperti sebelumnya. Penatua Su, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Bai Keiling sangat gembira. Dia menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Suke. Dia terkejut bahwa ada metode rahasia yang aneh di dunia ini. Dia bisa menghidupkan kembali segala sesuatu di sekitarnya dengan tidur. Bahkan pohon persik yang sekarat bisa dihidupkan kembali. Ini sangat menakjubkan. Bukan apa-apa, itu hanya keterampilan kecil yang diturunkan dari nenek moyangku. Suke melambaikan tangannya dengan rendah hati dan menghela nafas. Kemudian dia melanjutkan, aduh, sayang sekali. Jika saya masih muda dan energi, seperti harimau ganas, saya bisa tidur semua pohon persik ini dalam 1 hari. Saya bahkan bisa tidur di Danau Giok. Sayang sekali bahwa aku sudah tua dan tidak sekuat dulu. Elder Su, kamu terlalu rendah hati. Aku khawatir kamu adalah satu-satunya di dunia ini yang memiliki keterampilan magis, kata Bai Keiling sambil tersenyum. Dia tidak menemukan kesalahan dengan kata-kata Suke. Tidak. Putraku, Suke, juga mewarisi terapi tidur ini dari nenek moyangku. Tidur dengannya sekali dapat memberimu kekuatan hidup yang sangat besar. Terutama pertama kali yang berharga, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Batuk, lupakan saja, jangan bicara tentang anak yang tidak berbakti ini. Suke berhenti di tengah kalimat. Bukannya dia merasa tidak pantas untuk mengatakan ini, tetapi kadang-kadang ketika seseorang ingin pamer, seseorang harus menyambutnya. Seseorang tidak bisa terlalu langsung, dan seseorang harus sedikit lebih misterius. Dan kata-katanya berhasil membangkitkan rasa ingin tahu semua orang yang hadir. Tidur dengan Suke, dan bahkan mengambil waktu pertamanya, apakah mereka bisa mendapatkan banyak uang? Mungkinkah semacam keahlian ilahi yang mirip dengan kultivasi karma? Akhirnya, Suke pergi. Banyak magang perempuan di luar taman pohon persik tenggelam dalam pikiran mereka. Mereka bahkan berpikir jika mereka bisa tidur dengan Suke, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik. Bai Keiling tidak terlalu memikirkannya. Dia fokus pada taman pohon persik. Segera setelah Suke pergi, dia memberitahu para diaken lain di Danau Giok untuk membagikan kabar baik ini kepada mereka. Pada saat yang sama, dia juga mengirim seseorang untuk memberitahu Bunda Suci Danau Giok. Pada saat yang sama, Suke kembali ke kamarnya dengan cemberut. Dalam perjalanan ke taman pohon persik, dia merasakan seberkas aura cahaya mengikutinya secara diam-diam. Rupanya, aura itu mencoba menempel padanya seperti salep. Aura itu bahkan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Brengsek, sepertinya Anda tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah dan mengapa krisan begitu indah jika saya tidak menjebak Anda kali ini. Suke mendengus di dalam hatinya. Kemudian, dia duduk bersila di kamarnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sekarang setelah dia menjadi sasaran, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memikirkan cara mengatur Yizong dan yang lainnya. Malam berlalu begitu saja. Namun, keesokan harinya, saat langit cerah, rumor mengejutkan mulai menyebar di kota Tianxiang. Hei, pernahkah kamu mendengarnya?
Ayah Suke adalah seorang dokter ajaib. Dia bisa menyelamatkan orang dan bahkan tanaman. Siapapun yang tidur dengannya bisa hidup kembali. Sialan, apa itu benar? Itu benar. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Danau Giok mengundang Ayah Suke untuk menghidupkan kembali Taman Pohon Persik. Sekarang, beberapa pohon persik di Taman Pohon Persik telah dihidupkan kembali. Itu bukan apa-apa. Dikatakan bahwa siapapun yang tidur dengan Suke dapat mencapai surga surgawi secara langsung, terlepas dari tahap kultivasinya. Tidak, kudengar dia bisa mencapai Golden Celestial Stage jika dia tidur dengan Suke untuk pertama kalinya. Ya Tuhan, aku tidak menyangka seni sihir seperti itu bisa ada di dunia ini. Lupakan, aku akan tidur dengan Suke sekarang. Sialan, kamu, siapa yang akan tidur denganmu? Semakin banyak orang membicarakan hal ini di kota Tianxiang. Dalam waktu kurang dari 1 hari, Suke telah menjadi pria yang ingin ditiduri oleh semua orang di kota Tianxiang. Keesokan harinya, cuaca cerah dan cerah. Suke telah duduk dengan menyilangkan kaki sepanjang malam. Kemudian dia berdiri dan meregangkan tubuhnya sambil melihat sekeliling dengan curiga. Setelah 1 malam, aura yang menatapnya dalam kegelapan tiba-tiba menghilang. Wow, dia menyembunyikan dirinya lagi? Tidak, sepertinya dia tidak perlu menyembunyikan dirinya sejauh ini. Mungkinkah dia sudah menyerah padaku? Suke bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, di matanya, Yi Zong dan yang lainnya harus diberi pelajaran lagi. Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, dia tidak takut. Setidaknya dengan tahap fisiknya saat ini, bahkan jika dia diserang oleh pembangkit tenaga listrik di tahap langit emas, dia bisa menahannya. Setelah membuka pintu, Suke mengambil beberapa langkah. Kemudian seorang magang perempuan dari Jadeleik datang untuk menyambutnya. Sepertinya mereka menganggapnya sebagai tamu terhormat di Danau Giok dan memperlakukannya dengan sangat baik. Sayang sekali perawatan ini tidak ada artinya bagi Suke. Yang menggerakkan dia bukanlah pengobatannya, tetapi manfaatnya. Misalnya, mereka berdua adalah pembudidaya. Mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan sangat tulus. Mereka harus mengesampingkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dunia sekuler dan duduk bersama dengan gembira, mandi, saling bertemu dengan tulus, dan seterusnya. Ini bermanfaat untuk mempromosikan persahabatan. Tapi sayang sekali manfaat ini hanya bisa menjadi yang ideal. Aduh, sungguh ideal. Suke menghela nafas saat dia berjalan ke Taman Persik dengan santai. Yang mengejutkan, tidak ada murid Danau Giok di Taman Persik. Hanya Bai Keiling yang berdiri di pavilion di tepi danau. Sepertinya dia sudah lama menunggunya. Melihatnya, Bai Keiling membungkuk padanya dengan senyum tipis. Penatua Su, kamu di sini, katanya dengan suara rendah. Menantu perempuan, oh, tidak, perawan suci, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu menungguku? Suke menganggukkan kepalanya dengan serius. Oke, saya harus pergi selama beberapa hari. Jadi, saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Su. Juga, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, jawab Bai Keiling. Baiklah, katakan padaku. Suke tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia baru saja menjawab, sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya. Dia tiba-tiba berhenti, ngomong-ngomong, perawan suci, mengapa aku tidak melihat pemuda dari klan petani ilahi itu dalam 2 hari terakhir? Bai Keiling tertegun. Dia tidak menyangka Suke akan bertanya tentang Yi Zong, tetapi dia tetap menjawab, Penatua Su, dia pergi tadi malam. Sebenarnya, ini ada hubungannya dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tadi malam, kami menerima berita dari Budfest dan Duan Jiude. Mereka berteman baik dengan putramu, Suke. Sekarang setelah mereka muncul, mungkin putramu, Suke, ada bersama mereka. Oh, aku kenal mereka berdua, tapi kenapa mereka berhubungan dengan Yi Zong? Suke tertegun. Mungkinkah Budfest dan Duan Jiude juga menipu Yi Zong? Karena mereka semua berada di medan perang kuno roh ilahi. Kali ini, aku ingin pergi dari sini untuk pergi ke tempat itu. Balas Bai Keiling. Suke mengangkat alisnya. Ternyata Budfest dan Duan Jiude benar-benar pergi ke sana untuk mencari peruntungan. Medan perang kuno roh ilahi. Nama ini saja sudah tahu bahwa itu tidak sederhana. Itu mungkin tanah warisan lain dari Dewa Neraka.
Penatua Su, Anda harus tahu bahwa banyak dewa mati di era para dewa. Ada medan perang di alam surgawi Tianxiang. Tempat semacam ini juga dapat ditemukan di alam surgawi lainnya. Namun, medan perang di alam surgawi Tianxiang terkubur jauh di dalam sungai sejarah. Tidak ada yang bisa menemukannya. Beberapa tahun yang lalu, Budfest dan Duan Jiude menemukannya. Mereka berdua memperoleh warisan kuno darinya, kata Bai Keiling lagi. Saya mengerti, Suke mengangguk. Dia tahu bahwa Budfest dan Duan Jiude telah mendapatkan warisan. Namun, mereka tidak memberitahunya bagaimana mereka mendapatkan warisan itu. Dia tidak menyangka itu dari medan perang kuno roh ilahi. Setelah berita bahwa mereka memperoleh warisan tersebar, banyak orang dari alam surgawi datang ke sini. Danau Giok juga pergi ke sana. Namun, medan perang kuno belum digali sepenuhnya. Itu sangat berbahaya. Hanya pembudidaya di Golden tahap surga atau di bawahnya bisa memasukinya. Jadi, kami belum menemukan keberuntungan di dalamnya. Sekarang, Budfest dan Duan Jiude muncul di medan perang itu lagi. Mereka ditemukan. Jadi, banyak orang pergi ke sana lagi untuk menemukan cara memasuki medan perang dari mereka. Setelah mengatakan itu, Bai Keiling berhenti sejenak. Kemudian dia melanjutkan, kurasa mereka benar-benar membawa Suke bersama mereka kali ini. Seseorang mengatakan bahwa selain Budfest dan Duan Jiude, ada orang lain bersama mereka. Dan orang itu sangat kuat. Mungkin orang itu benar-benar putramu, Suke? Petik 2. Apa, putra tidak berbakti itu benar-benar datang ke sini? Suke segera bertindak seperti ayah yang tegas. Saya tidak yakin, tapi saya pikir itu sangat mungkin. Penatua Su, jangan khawatir dan tetaplah di Danau Giok. Saya akan segera kembali. Jika saya bertemu Suke, saya akan membawanya kembali kepada Anda. Bai Keiling berkata, maksudnya adalah dia tidak ingin Suke pergi ke sana bersama mereka. Dia tidak ingin menempatkan Suke sebagai tahanan rumah di Danau Giok untuk menghidupkan kembali pohon persik untuk mereka. Dia hanya ingin tahu bahwa Suke baru saja berada di tahap setengah surgawi. Tubuhnya penuh dengan lifeless ki yang luar biasa. Dia terlihat sangat lemah. Bahkan jika dia berjalan di kota Tianxiang di siang bolong, dia mungkin akan dibunuh oleh seseorang, apalagi di medan perang kuno roh ilahi. Oke, jangan khawatir. Saya suka kedamaian, dan saya tidak suka menjadi bagian dari keramaian. Suke mengangguk. Sejujurnya, dia tidak tertarik untuk pergi ke Ancient Battlefield of Divine Spirits. Sekarang, dia tidak kekurangan apapun, apalagi warisan. Apakah tidak ada cukup wanita muda di Jade Lake? Atau apakah mereka tidak cukup lucu? Bagaimana dia bisa menemukan warisan keberuntungan? Oke, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Penatua Su. Bai Keiling membungkuk pada Suke lagi sambil tersenyum dan hendak pergi. Pada saat ini, seorang magang wanita bergegas dan membungkuk ke Bai Keiling, perawan suci, kami mendapat berita bahwa Budfest dan Duan Jiude muncul di medan perang kuno roh ilahi. Dikatakan bahwa sekte kecil dari alam surgawi Taiyin adalah terkepung. Budfest dan Duan Jiude terpaksa muncul untuk menyelamatkan mereka. Kami memeriksanya. Jika saya tidak salah, sekte kecil itu seharusnya adalah Buddhisme Ji. Petik 2. Apa, beraninya mereka melakukan itu? Wajah Bai Keiling langsung menjadi gelap. Ketika Jiang Hongyan datang ke sini, dia tidak hanya membawa Budfest dan Duan Jiude, tetapi juga Ryu Jingning, pemimpin sekte Buddhisme Ji, dan beberapa tetua. Kemudian, Ryu Jingning dan yang lainnya kembali ke sekte tersebut dan bergabung dengan Buddhisme Ji di alam surgawi Taiyin. Oleh karena itu, banyak orang tahu bahwa orang-orang Buddha Ji mengenal Jiang Hongyan. Secara alami, mereka juga mengenal Budfest dan Duan Jiude. Itu sebabnya mereka memaksa mereka untuk muncul. Suke, yang berdiri di samping, kebetulan mendengar berita itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Awalnya, dia berencana menemukan Ryu Jingning dalam beberapa hari. Sekarang, sepertinya Ryu Jingning juga pergi ke medan perang kuno. Dia bahkan mungkin dibawa ke sana sebagai sandera. Suke sangat kesal. Beraninya kau menyentuh wanitaku? Saya khawatir Anda mencari kematian. Perawan suci, saya khawatir. Klan petani ilahi juga berada di belakang ini. Dikatakan bahwa Buddhisme Ji tidak ingin berpartisipasi dalam hal ini. Tetapi klan petani ilahi meminta mereka untuk mengirim orang ke sini dan meminta Nona Liu dan yang lain datang ke sini. Seorang magang perempuan dari Danau Giok mengingatkan Bai Keiling dengan suara rendah saat ini.
Bai Keiling berkata dengan marah, betapa tercela. Beritahu para diaken dan minta mereka bersiap-siap. Kami akan segera pergi ke medan perang Dewa Kuno. Ya, magang perempuan segera pergi setelah menerima pesanan. Pada saat yang sama, Bai Keiling hendak pergi. Perawan suci, tunggu sebentar. Suke tiba-tiba berkata dengan nada tenang. Mendengar itu, Bai Keiling tertegun. Kemudian dia menoleh ke Suke dengan heran, Penatua Su, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bukan apa-apa. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa Budfest memiliki sesuatu yang dapat menghidupkan kembali pohon persik dengan cepat. Suke berkata dengan senyum palsu, benda itu disebut air suci hidup. Apa? Dia memiliki air suci hidup? Bai Keiling segera mengubah ekspresinya. Air suci hidup sangat berharga dan langka di benua surga. Bahkan di beberapa lelang, dijual secara drop. Danau Giok tahu dengan jelas bahwa air suci yang hidup dapat menghidupkan kembali pohon persik. Namun, bahkan jika mereka menjual semua harta benda mereka, mereka tidak akan mampu membeli begitu banyak air suci hidup di taman pohon persik yang begitu besar. Benar, dia punya banyak. Jadi, aku memutuskan untuk pergi ke Ancient Battlefield of Divinities bersamamu dan mendapatkan beberapa darinya. Kata Suke, menganggukkan kepalanya. Elder Su, biarkan aku menangani masalah ini. Kamu bisa beristirahat di Danau Giok. Kamu tidak perlu berkeliling seperti ini. Bai Keiling berada dalam dilema. Suke terlalu lemah. Mereka khawatir tidak bisa menjamin keselamatan Suke. Tidak, kamu tidak mengerti. Budfest hanya akan memberi kita air suci hidup jika putraku Suke dan aku memintanya. Selain itu, aku sudah lama tidak melihat putraku yang tidak berbakti, Suke. Kali ini, aku bisa bertemu dengannya, kata Suke dengan tegas, melambaikan tangannya. Melihat itu, Bai Keiling mengangguk setelah beberapa saat ragu. Oke. Tetua Su, tolong bersiaplah. Kami akan segera berangkat. Menurutnya, jika Budfest dan Duan Jiude membawa Suke bersama mereka, dia akan dapat menjamin keselamatan lelaki tua ini. Selain itu, dia tahu bahwa bahkan jika dia menolak untuk membawa Penatua Su bersamanya, dia masih akan pergi ke medan perang Dewa Kuno sendirian. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia memutuskan untuk membawanya bersamanya. Setidaknya, akan lebih aman baginya untuk pergi ke sana sendirian. Segera, Jade Lake mengirimkan 5 penjaga di puncak Golden Celestial Stage dan puluhan magang perempuan ke perangkat teleportasi di kota Tianxiang. Kemudian, mereka pergi ke Ancient Battlefield of Divinities. Namun, Suke juga menemukan seorang wanita tua di grup ini. Dia terlihat sangat biasa. Rupanya, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang mengerikan. Bai Keiling tidak menyembunyikannya dari Suke. Dia memperkenalkan wanita tua ini sebagai diaken berpengalaman di Danau Giok. Dia bahkan bisa dianggap sebagai penatua Diakon Lin. Dia telah mencapai tahap surgawi asli Taiyi dan sangat kuat. Suke tahu bahwa menurut aturan Ancient Battlefield of Divinities, Taiyi Celestials tidak diizinkan memasukinya. Jadi, tujuan wanita tua ini adalah untuk memastikan keselamatan Bai Keiling di luar medan perang Dewa Kuno. Jika dia memasuki Ancient Battlefield of Divinities, hanya 5 penjaga di Golden Celestial Stage yang bisa membantunya. Dalam perjalanan, mereka tidak menemui bahaya apapun. Suke mengikuti kerumunan dengan sikap rendah hati. Dia tidak memprovokasi surgawi asli Taiyi karena dia takut identitasnya akan terungkap. Untungnya, wanita tua itu lebih mirip wanita tua daripada dia. Dia terus menutup matanya sepanjang jalan. Dia bahkan menutup matanya ketika dia berjalan. Ini membuat Suke merasa bahwa dia telah belajar banyak dan memperoleh banyak hal. Sikap seorang ahli harus seperti ini. Dia harus menutup mata terhadap segalanya, diam tentang segalanya, dan hanya hidup di dunianya sendiri, karena dunia ini tidak memenuhi syarat untuk masuk ke matanya. Belakangan, Bai Keiling memberitahu Suke bahwa surgawi asli Taiyi ini dirasuki oleh iblis selama kultivasinya. Matanya rusak secara permanen dan tidak dapat dipulihkan. 7 hari kemudian, orang-orang dari Jade Lake dan Suke tiba di Ancient Battlefield of Divinities. Ini adalah gurun yang terletak di perbatasan alam surgawi Tianxiang, yang dekat dengan alam surgawi Taiyin. Hanya ada beberapa kota kuno yang bobrok di daerah ini. Namun, sejak Ancient Battlefield of Divinities telah digali, gurun ini menjadi sangat ramai.
Banyak pembudidaya datang ke sini untuk mendirikan kios untuk menjual semua jenis artefak sihir dan ramuan. Dengan begitu banyak orang, tempat ini menjadi pasar. Ketika Suke dan yang lainnya tiba di tempat ini, mereka menemukan setidaknya ada 5 atau 6 surgawi asli Tai di tempat ini. Rupanya, mereka berasal dari sekte yang berbeda atau bahkan alam surgawi yang berbeda untuk melindungi keturunan mereka. Namun, Suke tidak merasakan aura Budfest dan Duan Jiude di antara kerumunan. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke gurun tak terbatas di belakang pasar. Di area belakang pasar, ada sebuah lubang besar. Di dalam lubang, ada tumpukan bangunan bobrok. Banyak batu telah lapuk dan sangat bobrok. Dari jauh, tempat ini tampak seperti reruntuhan yang baru saja digali oleh para arkeolog. Satu-satunya perbedaan adalah pintu masuk ke reruntuhan bersinar terang, seperti sepotong air biru menutupinya. Orang-orang masuk dan keluar dari pintu masuk ini sepanjang waktu. Setiap kali seseorang masuk atau keluar, air biru akan beriak dan melepaskan mantra pembatas kuno. Rupanya, ini adalah salah satu alasan mengapa pembangkit tenaga listrik di Golden Celestial Stage atau di atasnya dilarang memasuki tempat ini. Anjing itu dan Duan Jiude sangat kejam. Aku tidak menyangka mereka akan memasang jebakan di jalan dan membunuh beberapa kultivator di Heaven Celestial Stage dari klan Sennong dan sekte lainnya. Saat ini, seorang pria yang baru saja keluar dari pintu masuk relik tertawa. Mendengar ini, orang-orang di luar pasar tidak merasa aneh. Seseorang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ini bukan pertama kalinya. Faktanya, klan petani ilahi kali ini sangat tidak jujur. Aku tidak menyangka mereka akan menangkap orang-orang dari Buddhisme Ji untuk mengancam Budfest dan Duan Jiude. Ini bukan masalah besar. Anjing itu dan lelaki tua itu memakan semua makanan sendirian. Bagaimana mereka bisa memakan semua makanan di tahap kultivasi mereka? Berhati-hatilah karena mereka akan dijejali sampai mati. Jangan katakan itu, kita semua adalah kultivator, dan kita semua tahu apa yang kita lakukan. Sangat normal bagi setiap orang untuk ingin mempertahankan keberuntungan seperti ini. Tapi kali ini, itu semua berkat klan petani ilahi. Setelah mereka memaksa Budfest dan Duan Jiude untuk menunjukkan diri, kami mengikuti mereka sepanjang jalan, dan hanya karena ini kami memiliki rute yang aman untuk maju. Kami telah mengikuti mereka selama beberapa hari. Bagaimana perkembangannya? Kita harus segera mencapai pusat medan perang. Namun, semakin dalam kita pergi, semakin berbahaya. Dikatakan bahwa Duan Jiude juga terluka. Beberapa orang dari Buddhisme Ji terbunuh. Hanya Ryu Jingning yang masih hidup? Petik 2. Banyak orang membicarakan hal ini. Setiap kali seseorang keluar, dia akan memberitahu mereka kemajuan terbaru. Pada saat ini, Bai Keiling berkata dengan serius, kita tidak boleh membuang waktu. Ayo cepat masuk, Deacon Zhang, terima kasih telah menunggu di sini. Dia mengatakan kalimat terakhir saat dia melihat ke langit asli Taiyi. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Keiling tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan melewati pasar dan menuju pintu masuk Ancient Battlefield of Divinities. Namun, ketika mereka baru saja keluar dari pasar, wanita tua itu tiba-tiba berhenti. Dia memandang Suke dengan mata tertutup seolah dia bisa melihat semuanya. Dia sedikit mengernyit bingung. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, apakah itu ilusi? Aku baru saja merasakan niat membunuh yang kuat dari pria ini. Bahkan aku agak takut akan hal itu. Saat mereka keluar dari pasar, kerumunan semakin padat. Sebagian besar pembudidaya ada di sini untuk memperhatikan situasi di pintu masuk medan perang kuno. Setiap orang yang keluar dari pasar akan memberitahu mereka berita terbaru. Namun, ketika Bai Keiling muncul dengan beberapa wali di Golden Celestial Stage dan lebih dari 10 murid dari Jade Lake, dia menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, Danau Giok adalah sekte paling kuat di alam surgawi Tianxiang. Sekarang, semua sekte lain telah mengirim perwakilan mereka ke sini. Sebagai tuan rumah dari alam surgawi Tianxiang, Danau Giok tidak bisa hanya duduk diam. Sekarang, mereka akhirnya muncul, yang tidak mengejutkan para pembudidaya. Tapi mereka lebih peduli pada Bai Keiling. Sebagai perawan suci Jade Lake, orang-orang hanya tahu tentang dia dari segala macam rumor.
Sangat jarang bagi mereka untuk melihatnya secara langsung dalam jarak sedekat itu. Bai Keiling tidak mengecewakan para penonton. Temperamennya yang luar biasa dan penampilannya yang indah sejalan dengan citra perawan suci Danau Gyeok. Meskipun dia telah menyerahkan posisi perawan suci kepada Jiang Hongyan, sekarang dia telah menjadi perawan suci lagi. Para penonton mengira dia layak atas gelarnya. Dengan kultivasi, kekuatan, penampilan, dan temperamennya, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi perawan suci. Kupikir Danau Gyeok akan mengirim beberapa diaken kali ini. Aku tidak menyangka perawan suci akan datang ke sini secara pribadi. Merupakan keberuntungan besar kita untuk melihatnya. Benar, perawan suci Danau Gyeok sangat sempurna. Dia benar-benar secantik lukisan. Ada desas-desus di benua surga bahwa semua diaken dan magang di Danau Gyeok adalah wanita cantik. Sekarang aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tidak menyangka para magang dan perawan suci begitu cantik. Tunggu sebentar, ada yang salah. Kenapa ada orang tua di antara mereka? Semua orang memuji penampilan dan temperamen Bai Keiling sampai seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa memang ada seorang lelaki tua yang sakit-sakitan dalam kelompok Bai Keiling. Intinya adalah lelaki tua ini tidak termasuk murid dari Jadilei. Sebaliknya, dia dilindungi oleh lebih dari 10 murid dari Jadilei. Selain itu, mereka sangat menghormatinya, yang cukup membingungkan. Apa yang sedang terjadi? Siapa lelaki tua itu? Dia hanya berada di tahap setengah surgawi. Tetapi begitu banyak murid di Danau Gyeok sangat menghormatinya. Hei, aku ingat sekarang. Beberapa waktu lalu, seorang penguasa muda dari klan petani ilahi, Yi Zong, dipukuli oleh seorang lelaki tua di tanah suci Danau Gyeok. Sepertinya lelaki tua ini. Ya, saya juga ingat. Saya juga melihat bola kristal rekaman pada waktu itu. Memang orang tua ini, Ayah Suke? Jadi itu Ayah Suke? Haha. Beritamu sudah ketinggalan zaman. Sejauh yang aku tahu, Ayah Suke adalah ayah mertua dari perawan suci Danau Gyeok. Perawan suci Bai akan menjadi menantu Ayah Suke? Tunggu, kata-katamu agak berputar-putar. Biarkan aku memikirkannya. Jika perawan suci Bai menjadi menantu Ayah Suke, bukankah itu berarti perawan suci Bai akan menikahi Suke? Tepat, ku dengar Ayah Suke pergi ke Danau Gyeok dengan surat nikah perawan suci Bai dan Suke. Sekarang, Danau Gyeok sangat menghormatinya. Rupanya, mereka telah menyetujui pernikahan ini. Sialan, ini. Orang-orang di daerah ini terkejut. Di akhir diskusi mereka tidak menyangka akan mendengar berita yang begitu mengejutkan. Tidak heran seorang lelaki tua di tahap setengah surgawi dapat memenangkan rasa hormat dari begitu banyak murid di Danau Gyeok. Bahkan ekspresi Bai Keiling menunjukkan bahwa dia juga menghormati lelaki tua itu. Ternyata dia akan menjadi menantu lelaki tua itu. Namun, Bai Keiling dan para murid dari Danau Gyeok tidak mendengar diskusi mereka. Ketika mereka mendiskusikan identitas Suke, mereka telah melangkah ke pintu masuk reruntuhan medan perang kuno. Pada saat ini, ruangan redup dipenuhi dengan bau samar darah. Ini bukanlah bau darah yang ditinggalkan oleh seseorang yang baru saja membunuh seseorang. Sebaliknya, itu adalah bau darah yang telah ada selama bertahun-tahun dan masih dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh. Di bawah bau ini, sekelompok orang samar-samar mengingat adegan tragis para dewa yang saling membunuh bertahun-tahun yang lalu. Tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Suke tidak bisa tidak mengatakannya. Meskipun dia tidak menemui bahaya apapun, dia masih merasakan darahnya membeku. Tempat ini membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar itu, Bai Keiling dan murid lainnya menganggukkan kepala. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Mereka secara bertahap terbiasa dengan perasaan ini. Tetua Su, apakah Anda yakin ingin memasuki tempat ini? Semakin dalam kita masuk ke tempat ini, akan semakin berbahaya. Lebih banyak lagi bahaya yang tidak kita ketahui akan muncul di masa depan. Bai Keiling berkata dengan cemas saat dia melihat Suke. Di masa lalu, mereka dan sekte besar lainnya telah memasuki tempat ini. Namun, mereka tidak berhasil menemukan cara yang tepat untuk memasuki tempat ini. Pada akhirnya, mereka menghadapi banyak mantra pembatas dan menderita kerugian besar. Jadi mereka harus kembali dengan tangan kosong. Hanya Budfest dan Duan Jiude yang berhasil memasuki tempat ini dan kabur setelah mendapatkan warisan.
Sekarang, klan petani ilahi dan sekte besar lainnya telah memaksa Budfest dan Duan Jiude untuk menunjukkan diri mereka dan menyelamatkan Ryu Jingning. Namun, keberadaan mereka telah terungkap. Klan petani ilahi dan sekte besar lainnya hanya perlu mengikuti mereka untuk memasuki tempat ini dan menemukan tempat di mana mereka bisa mendapatkan warisan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika kita menghadapi bahaya, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku tidak punya banyak hal lain, tapi aku masih punya cara untuk menyelamatkan hidupku. Suke menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Namun, suaranya yang lemah tidak terdengar meyakinkan bagi murid-murid Danau Giok. Namun, jika mereka benar-benar dalam bahaya, mereka akan menjaga keselamatan mereka terlebih dahulu. Meskipun mereka menghormati Suke, tidak cukup bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Suke. Ketika Bai Keiling melihat Suke bersikeras memasuki tempat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus berjalan ke depan. Dalam perjalanan mereka, banyak pembudidaya kembali dengan tergesa-gesa dan bertemu dengan Suke dan teman-temannya. Awalnya, mereka terkejut saat melihat murid dari Jade Lake dan Bai Keiling. Kemudian mereka menyapa mereka dengan hangat. Namun, semakin dalam mereka pergi ke tempat ini, semakin serius ekspresi mereka. Pada akhirnya, beberapa pembudidaya bergegas keluar dari tempat ini bersama-sama. Wajah mereka pucat dan darah merembes keluar dari mulut mereka. Rupanya, mereka terluka parah. Apakah kamu, dari Danau Giok? Salah satu dari mereka, yang mengenali Bai Keiling dan teman-temannya, bertanya dengan heran. Kemudian orang lain berkata, "Peri, perawan suci, jangan masuk. Warisan telah dibagi dan dirampok oleh mereka. Sekarang, hanya pembunuhan yang tersisa di tempat ini." Apa yang terjadi di sana? Mendengar itu, Bai Keiling langsung bertanya. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk melihat seperti apa warisan roh Tuhan itu. Akan lebih baik lagi jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Namun, seseorang mengatakan warisan telah dirampok, yang merupakan kabar buruk bagi penduduk Danau Giok. Sebenarnya, bukan masalah besar mereka tidak bisa mendapatkan warisan. Bagaimanapun, itu masalah keberuntungan. Namun, tempat ini berada di alam surgawi Tianxiang, yang merupakan wilayah Danau Giok. Sekarang, keluarga dan sekte besar lainnya telah mendapatkan warisan. Hanya Jade Lake yang terlambat dan tidak mendapatkan apa-apa. Jika berita ini tersebar, Jade Lake akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan.